kita lanjutkan kembali. Bung Haris, ini tadi Prof. Henry menyebutkan pada akhirnya kritik yang terjadi itu tidak hanya dari masyarakat pemerintah. Terkadang lebih kepada masyarakat ke masyarakat, kemudian yang akhirnya saling berantem gitu di media sosial khususnya. Sehingga kebebasan berpendapat itu bisa menjadi perpecahan di dalam masyarakat. Betul, tapi begini, karena ilmu saya kan ilmu sosial, ilmu hukum ya, sejarah konflik ya ada. Jadi sengketa konflik itu ada terus-menerus. Nah, tapi kalau belajar dari data yang ada, penggunaan pasal pemidanaan di ITE, itu kebanyakan justru negara versus masyarakat. Bahkan angka tertingginya dari kepolisian yang melaporkan orang-orang yang mengkritik polisi. Artinya Kompolnas udah nggak dipakai lagi, Komnas HAM udah nggak dipakai lagi, jadi masyarakat cenderung memviralkan lewat sosial media. Tapi saya mau merespon tadi ya, informasi bagus dari Prof. Henry. Di antara sesama banyak juga. Saya pernah mediasiin konfliknya anak muda soal pacar. Tapi ya kan harus diselesaikan, yang pakai fasilitas Facebook dan lain-lain. Akhirnya kita mediasikan. Gitu. Nanti makanya saya bilang dari awal, kebebasan berekspresi itu selalu kaitan dengan fakta realnya. Ada bukan online-nya tapi offline-nya. Nah, gesekan offline antar masyarakat ini kan banyak. Tiba-tiba langsung diviralkan atau dianggap sebagai sebuah kebebasan. Nah, kalau saya mau bilang begini, yang kayak gitu-begitu memang susah dihindarkan, tapi kemudian kita harus memperbanyak ruang dan cara untuk mencari solusinya. Damai 100% balik ke situasi awal nggak mungkin. Tapi cara menyelesaikannya, forum-forum menyelesaikannya, bukan melulu melibatkan negara, apalagi dipidanakan. Kalau di negara-negara barat, mereka menggunakan forum gugatan perdata, digugat. Sedikit curhat nih kayaknya nih ya. Enggak, memang caranya begitu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara non hukum, ya mereka larinya ke mekanisme keperdataan. Lalu intinya penyelesaiannya ya. Tapi memang konflik, saya mau mengakui bahwa konflik di antara masyarakat yang menggunakan mekanisme kebebasan berekspresi banyaknya minta ampun. Dan memang banyak juga yang nggak dilaporkan ke polisi. Gitu. Ya, tapi semua tadi Prof. Henry bilang sekarang masyarakat nggak perlu was-was. Nah, saya ke Bung Mardhani, nggak perlu was-was kok, bebas mengkritisi di media sosial, nggak akan ada permasalahan. Kalau Anda setuju nggak? Kemudian bagaimana juga merespon dengan kekhawatiran Pak Jokowi tadi yang menyebutkan bahwa ini budi pekertinya sudah semakin berkurang, yang bikin sedih itu begitu dengan alasan kebebasan berpendapat tadi. Ya, yang pertama izin, lagi Hari Merdeka saya kutip Undang-Undang Dasar nih. Pasal di pembukaan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, ini sangat jelas ya. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nanti kalau kita lihat lagi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kritik itu vitamin. Lanjutan dari sini, yang lebih berat itu bukan kritiknya, ketika ada tiraninya. Dan tirani itu tidak datang ujuk-ujuk. Dia dari satu step, orang diam, step kedua diam, step ketiga diam. Akhirnya jadilah tirani yang sebenarnya. Sehingga pengalaman kita 78 tahun, kalau kita lihat puluhan tahun, kebebasan ini hilang. Sehingga yang harus digarisbawahi keinginan luhur, founding fathers, kita menetapkan kebangsaan yang bebas ini mesti benar-benar dijaga. Kalau menurut Anda sekarang kebebasan kita yang sudah sesuai nggak dengan keinginan founding fathers kita nih? Buat saya bebas. Secara umum sesuai, tapi seperti kurva normal yang 60 sesuai. Contohnya kasus Bimo tuh yang jalanan Lampung itu bagus. Nanti kita detailkan, itu banyak yang bagus. Walaupun sempat dilaporin juga itu. Secara umum sekarang masyarakat punya keberanian untuk melaporkan, dan itu mahal, harus dijaga iklim ini. Jangan sampai, kami di DPR
Komisi 1, tapi saya juga ikutan membahas di fraksi. Undang-undang ITE ini memang harus segera kita revisi. Karena pasal 29, 45, 47 itu pasal karet yang akhirnya membuat banyak antar anggota masyarakat itu saling melaporkan. Akhirnya meredupkan. Tetapi kalau Haris Azhar tadi bilang problem terbesarnya adalah ketika kekuasaan masuk. Kekuasaan di sini, Det, jangan lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi udah bijak banget, nggak ngelaporin macam-macam. Tetapi yang buat diketahui, buat Pak Jokowi bukan cuma Pak Jokowi. Seluruh pihak nih, kalau kita lihat, saya kalau lihat sokmed saya, ataupun komen saya di itu, aduh habis itu. Tapi buat saya, no problem at all. Itu haknya mereka. Dan yang harus kita lakukan ini, problemnya adalah di edukasi dan literasi. Dan ini ada kaitan dengan kualitas pendidikan kita, pendidikan di keluarga kita, pendidikan di elit kita, di RT, di RW, kita jadi bahas bareng-bareng. Jadi maksudnya masyarakatnya nih yang nggak ngerti memang untuk ukuran mana kritik, mana jangan enggak. salahin masyarakat, tiba-tiba saja ada revolusi informasi. Semua orang punya gadget, everybody is a journalist, semua boleh komen, tetapi buat saya masih baik, tinggal penampilan, ayo ambil kasus. Kasus buat saya kalau Pak Jokowi bagus kemarin, udah bagus gitu. Nah yang nggak boleh ini. Nah yang harus kita lakukan ini. Kalau kritiknya nggak ada masalah. Kritiknya nggak masalah, saya tahan dulu, saya kutip. Kritiknya nggak masalah, tapi kemudian yang bahaya adalah tiraninya. Dan kemudian ketika pemerintah involve di situ, itu yang juga bahaya.